Namaku Salsa. Bisa dibilang aku adalah anak rantau di Bandung. Baru-baru ini aku diterima kerja di salah satu perusahaan media di Bandung. Tugasku sebagai operator servis. Sebenarnya ini bukan keahlianku. Namun karena aku memang sedang membutuhkan pekerjaan. Mau tak mau, aku pun mengambil tawaran ini. Dan bisa dibilang, pekerjaannya pun tidak terlalu sulit. Jadi, aku tidak terlalu pusing juga. Singkat cerita, sudah hampir 1 minggu aku bekerja. Ternyata, aku cukup betah bekerja di kantor baruku ini. Rekan-rekan kerjanya pun sangat ramah dan mudah diajak bekerja sama. Apalagi, aku diberikan sebuah kamar di sebuah rumah kontrakan khusus pegawai. Karena aku orang dari luar kota sendiri, jadi aku hanya sendirian di sana katanya. Karena kebanyakan yang bekerja di sini adalah orang asli sini. Tak jadi masalah sih. Yang penting aku dapat tempat tinggal. Malam itu, aku coba berjalan-jalan di rumah kontrakan ini. Dapur, kamar mandi, dan lainnya terlihat sangat bersih. Bau cat yang masih tercium membuatku berpikir, kalau rumah ini baru saja direnovasi. Pintu-pintu kamar tertutup rapat. Aku berjalan sedikit. Ada sebuah kamar lain yang terpisah. Aku berjalan menuju kamar itu. Dan ketika aku intip, ternyata itu sebuah ruangan gudang. Karena ada beberapa barang yang sudah tidak terpakai dan cukup berdebu juga. Malam semakin larut. Dan aku belum bisa tidur. Karena aku baru tinggal di sini, jadi barang-barang di sini pun masih kosong. Bahkan TV pun belum ada. Dan yang membuatku semakin bingung adalah sinyal di kontrakan ini pun tidak ada. Jadi mau memainkan HP pun nihil rasanya. Aku mencoba mencari sinyal ke tiap sudut rumah ini. Kadang ada, kadang hilang lagi. Aku pun beranjak ke kamarku. Ternyata jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Aku berbaring di tempat tidur. Aku menutup mata dan mencoba tertidur. Namun, tiba-tiba saja terdengar. Bentar, ada orang yang sedang mengobrol. Aku bangkit dan mencari sumber suara itu.
Suara itu makin terdengar jelas dari arah dapur. Semakin kencang suara obrolan itu terdengar. Aku intip ke arah dapur. Tidak ada siapa-siapa. Dan suara itu masih terdengar. Siapa nih yang masih ngobrol jam segini? Jangan terlalu keras ya. Mau istirahat? Teriakku. Dan suara itu pun berhenti. Aku pun kembali ke kamar. Aku berpikir sejenak. Siapa ya? Katanya yang tinggal di sini cuma aku sendiri. Apa mungkin karyawan baru lagi ya? Sudahlah. Ketusku mencoba tak peduli. Sampai terdengar suara barang-barang terjatuh. Aku keluar dari kamar. Kulihat di sekitar, semua terlihat biasa saja. Kecuali bentar. Ada satu pintu yang terbuka. Itu adalah pintu gudang. Kok kebuka sih? Perasaan tadi udah ditutup deh. Angin kali ya? Aku mendekati arah gudang itu. Kulihat beberapa benda memang berjatuhan. Aku pun masuk ke dalam gudang dan mencoba membereskannya. Namun, tiba-tiba, astaga, pintu gudang ini tertutup. Aku berlari ke arah pintu. Loh, terkunci. Halo? Ada orang di luar? Halo? Halo? Ada orang di luar? Aku terkunci di dalam gudang yang gelap ini. Aku berusaha mendobrak-dobrak pintu ini. Namun, percuma. Tidak ada yang mendengar. Sampai terdengar ketukan dari luar pintu gudang ini. Itu siapa di luar? Tolong buka dong. Saya kekunci di dalam. Tolong. Ketukan itu pun hilang. Dan berganti dengan suara seseorang dari luar. Astaga! Seketika aku menjauh dari pintu. Bulu kuduku merinding. Kali ini pintu digedor sangat kencang. Dan terdengar suara cekikikan yang sangat menyeramkan. Sampai pintu itu terbanting dan terbuka. Perlahan, aku melihat tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Aku melangkah perlahan menuju ke pintu itu untuk segera keluar dari gudang ini menuju ke kamarku. Dan tiba-tiba, astaga! Seketika saja terjatuh sesosok perempuan tepat di depan pintu.
terjatuh dengan bentuk yang sangat tidak wajar. Badannya kurus, hampir tak berdaging. Rambutnya panjang dan tipis. Sontak aku kaget dan terlempar mundur hingga menabrak sesuatu di belakangku. Dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar, aku masih berada di dalam gedung dan hari pun sudah berganti. Aku langsung bergegas bersiap-siap berangkat kerja. Sampai di kantor, salah satu temanku bertanya, aku kenapa? Kenapa wajahku sangat pucat sekali seperti kelelahan? Aku pun ceritakan kejadian yang aku alami semalam di kontrakan. Temanku itu hanya tersenyum. Dia bilang, katanya dulu memang pernah ada yang gantung diri di salah satu kamar di sana. Dan itu adalah ruangan gudang yang kemarin aku lihat. Itu pun jadi alasan kenapa karyawan di sini tidak mengambil fasilitas mes itu. Mendengar itu, aku hanya terdiam. Dan setelah itu, memutuskan untuk mencari kosan lain saja.